Ibu mohon perhatiannya sebentar ya. Dan itu penyuluhan yang berbicara dulu. Di sini saya akan menyampaikan makanan sehat pada penderita hipertensi. Sebelumnya hipertensi itu apa sih, Bu? Darah tinggi. Darah tinggi, jadi hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi sistolik dari lebih dari 140 dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 90. 2 kali pengukuran dengan selama waktu 5 menit dalam keadaan istirahat atau selanjutnya, apa sih penyebab hipertensi itu? Yang pertama, rokok. Yang kedua, minum alkohol. Yang ketiga, stres. Dan selanjutnya, olahraga. Nah, jadi olahraga itu bisa menyebabkan ya nggak bisa gini Pak Nang. Oh nih bisa dengan dada. Konsumsi garam berlebih. Nah, konsumsi garam berlebih itu juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi seperti itu ya Ibu. Boleh. Untuk yang selanjutnya, makanan berlemak dan tinggi kolesterol. Contohnya makanan yang berlemak itu seperti makanan kaleng seperti itu ya Ibu. Terus itu bukanya jam berapa? Bisa menyebabkan misalnya hipertensi tinggi. Nah, apa sih gejala hipertensi itu? Gejala hipertensi itu adalah sakit kepala, terus rasa berat di tubuh. Itu yang selanjutnya keletihan, napas pendek, sesak napas, Iki yang banyak dada. Itu yang Wes selanjutnya menit apa pirang ke 90 tidur, makan kabur. jadi apa tuh? Bisa Nggak usah langsung berapa? menyebabkan Mau gejala dimatiin kan hipertensi. nggak usah dijeda. Jadi kepotong-potong itu nggak apa-apa. Ini berapa? Nah, cara menjaga tensi agar tetap Langsung diangkat stabil. itu nggak apa ya? Yang pertama, mengurangi berat badan kayak 30 menit. aktivitas fisik seperti itu ya Bu ya. Senam, terus jalan kaki, jogging seperti itu. Nah, untuk selanjutnya menjalani pola makan sehat seperti gizi seimbang, sayur, buah, seperti itu. Lalu bisa membatasi konsumsi garam, terus rutin berolahraga, mengurangi stres, lalu berhenti merokok dan mengkonsumsi alkohol. Saya berapa jadi selanjutnya mengkonsumsi obat secara teratur dan kontrol ke fasilitas kesehatan apabila anak ibu-ibu ini bapak ini tinggi seperti itu. Nah, untuk tujuan diet hipertensi ini, yang pertama membantu menurunkan tekanan darah. Yang kedua, membantu menghilangkan penimbunan cairan dalam tubuh. Yang selanjutnya, menurunkan faktor risiko lain seperti berat badan lebih, tingginya kadar lemak atau kolesterol. Nah, untuk syarat-syarat diet hipertensi Ibu, yang pertama, makanan beraneka ragam mengikuti pola gizi seimbang. Nah, apa sih pola gizi seimbang itu? Yang pertama ada seperti nasi, terus ikan, terus sayur ya Ibu, sayur bayam, hijau-hijauan seperti bayam, brokoli seperti itu. Terus ada lauk hewani sama nabati. Kalau hewani itu seperti ikan-ikanan, ayam seperti itu. Kalau nabati ada tahu, tempe, dan macam lainnya ya Bu. Nah, untuk syarat diet yang kedua itu yaitu jenis dan komposisi makan disesuaikan dengan kondisi penderita seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu jumlah garam disesuaikan dengan berat ringannya penyakit dan obat yang diberikan. Untuk selanjutnya makanan yang dibatasi, pemakaian garam dapur tidak lebih dari setengah sendok teh per hari seperti itu. Kalau
ada hipertensi. Nah, apa sih bahan makanan yang dihindari itu? Yang pertama, makanan yang berlemak, lemak jenuh tinggi seperti otak, tahu, kecil, minyak kelapa. Ada nggak di sini ibu yang sering makan makanan seperti otak, paru, dalam makanan ada bu ya? Ya, kalau misalkan kadang-kadang nggak apa-apa, tapi kalau sering jangan ya, itu kan kadar lemaknya tinggi. Nah, untuk yang kedua, bahan makanan yang dihindari yaitu makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium tinggi, seperti biskuit, ceker, keripik, dan makanan kering yang asin. Untuk yang selanjutnya, makanan dan minuman dalam kaleng yang seperti sarden, sosis, kroket, serta sayuran atau buah-buahan yang dalam kaleng ya ibu atau soft drink itu biasanya tinggi natrium. Terus selanjutnya yaitu makanan yang diawetkan. Nah, makanan yang diawetkan ini apa aja sih? Seperti dendeng, asinan, itu telur asin itu juga sebaiknya kita hindari. Untuk yang selanjutnya, susu krim, mentega, keju, serta sumber protein hewani yang tinggi kolesterol. Nah, seperti daging merah, sapi atau kambing, kuning telur, kulit ayam, itu tinggi sekali kolesterolnya ya. Nah, yang selanjutnya makanan yang mengandung alkohol seperti durian, terus tape itu gasnya tinggi seperti itu. Itu ya juga bisa atas itu juga bisa. Nah, untuk yang selanjutnya bahan makanan yang boleh dikonsumsi penderita hipertensi. Yang pertama, sumber karbohidrat seperti beras merah, roti gandum, terus ubi, kentang, singkong, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya sumber protein seperti daging ayam lemak, ayam tanpa kulit, ikan, susu rendah lemak, putih telur itu bisa dikonsumsi oleh penderita hipertensi ya ibu. Dan selanjutnya sumber protein nabati seperti tahu, tempe itu diperbolehkan. Untuk yang selanjutnya sayuran segar. Sayuran apa sih yang bisa dikonsumsi oleh hipertensi itu? Ada jenis sayuran seperti bayam, brokoli, wortel, tomat seperti itu. Nah, untuk buah-buahan seperti melon, papaya, semangka, pisang, anggur, jambu, jeruk, apel itu bisa ya. Untuk yang selanjutnya sumber lemak, minyak dan santan encer. Untuk selanjutnya bahan makanan yang tidak diperbolehkan seperti roti dan kue yang diolah dengan garam dapur atau soda. Biasanya kan roti itu dibuat komposisinya soda ya bu ya, itu bisa dihindari seperti itu. Nah, untuk yang kedua jeroan ikan asin, ikan sarden dan telur asin. Yang selanjutnya keju, margarin dan mentega. Yang selanjutnya terasi, kecap dan Amit Pak. nah, cara pengolahan makanan pada penderita hipertensi. Hapusan ya Bu. Yang pertama, rasa yang kurang asin bisa diperbaiki dengan menggunakan bumbu-bumbu yang tidak mengandung natrium seperti bawang, jahe, kunyit, dan daun salam, seperti rempah-rempah gitu ya Bu ya.
Terus untuk selanjutnya ada cara memasak yang baik adalah dengan merebus, mengukus, mengungkap, mentumis, memanggang atau membakar seperti itu. Yang selanjutnya hindari menggoreng dengan banyak minyak. Hindari menggoreng dengan banyak minyak. Nah, itu juga dihindari ya, soalnya lemaknya banyak. Nah, untuk selanjutnya sayur bisa dimakan ditambahkan dilalap, seperti kita kan biasanya makan ayam goreng biasanya ada lalapan ya Bu ya, lalapan seperti kubis, terus timun. Nah itu juga bisa dimakan mentah atau dilalap. Nah untuk selanjutnya makanan santan dengan jenis makanan tumis atau lainnya. Makanan santan itu juga bisa dikukus, bisa direbus seperti itu. Oke, ojo. Lah kampung kan udah. Nah, ini ada tips mendapatkan pada penderita hipertensi yaitu yang pertama, periksa label makanan. Nah, perhatikan kandungan natrium yang ada pada kemasan. Yang kedua, kurangi garam saat memasak. Boleh pakai garam, tapi pada batas normal. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu pilih camilan yang sehat. Pilih camilan yang sehat, ganti camilan kemasan itu kayak dengan buah seperti buah-buahan, buah jeruk, melon seperti itu. Dan perbanyak minum air putih ya Ibu. Di sini ada nggak sih yang nggak suka minum air putih? Bukan semua ya. Ya, ini penting juga ya Ibu minum air putih, jaga tubuh kita tetap terhidrasi. Terus juga ada batasi lemak, jenuh dan gula. Dari makanan tinggi lemak jenuh, lemak trans dan gula tambahan. Perbanyak buah dan sayur. Sampai Mungkin sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, ibu-ibu, bapak? Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin di sini ada yang ada. Oh iya. Saat ini berapa Ibu? Gulanya apa Bu? Mungkin bisa di ini Bu ya, pola makannya dijaga. Seperti Mas Yadi makan, suka makan sayur? Nggak suka? Sukanya apa Ibu? Oh, kalau sayur bayam? Suka. Apa itu? Pokoknya perbanyak jenis sayur yang hijau, seperti sayur bayam, seperti itu. Terus juga brokoli, wortel, itu juga baik. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin ditanyakan lagi. Tidak apa-apa. Gimana Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau macam-macaman boleh, tapi asal jangan banyak-banyak ya Ibu. Gimana? Boleh, kalau itu boleh. Enak sekali,
Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Iya, boleh ya. Ora tidak. Memang neng omah kira kepala. Pak mau sih, Dek. Yang penting tips mengatur hipertensi itu banyak sayur ya Ibu. Banyak sayur, terus karbohidrat seperti nasi, seperti itu, buah-buahan, terus hewani, nabati. Hewani itu bisa dari ikan, ayam ternak, ayam ternak itu jangan. Terus buah, sayur, terus juga jangan lupa aktivitas fisik ya Ibu, olahraga. Kalau enggak ya minimal seminggu 2 kali atau 3 kali seperti itu agar terjaga. Nah, untuk konsumsi susu itu susunya tidak lama. Terus juga bisa kalau susu kambing itu etawa itu boleh. Kalau etawa boleh, itu kan kolesterolnya enggak tinggi ya. Kalau etawa itu. Dan juga makanan kemasan. Mungkin ada ibu-ibu yang suka makanan kemasan, mungkin kaleng. Enggak ada. Oh iya. Itu juga tinggi banget natriumnya ibu kalau makanan kemasan itu. Makanan kemasan, kalengan seperti itu tinggi natriumnya. Mungkin ada ibu yang ingin ditanyakan lagi terkait materi tadi. Rolas menit 12. Ya, monggo. Oh, ya. Kalau setelah ini ya Bu ya, setelah masak kayak seperti sayur bayam ya. Nah, itu juga ada batasannya itu. Yang penting itu jangan kalau bahasa Jawanya diingat, dipanasin lagi ya. Itu kan kandungan gizinya udah habis ya. Takutnya takutnya juga mengandung racun itu kalau misalkan dipanasin lagi seperti itu. Kalau misalkan santan kan juga kan nggak boleh dipanasin seperti
Ibu di situ. Mira ada ibu yang minta. Gimana? Masih ada yang banyak lagi tuh. Sudah. Jelas. Makanan yang dibakar itu juga jangan sampai ya ibu, soalnya dibakar soalnya ada lemak tingginya di dalam proses pembakaran. Jadi terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sana, lalu penyuluhan di sini. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya tutup dulu deh. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih ibu semua, bapak-bapak atas waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bertanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Bapak saya Ngatus-ngatus Bu. siapa yang terpilihan beli siapa punya beli siapa Kami mohon